Di bulan Juli nanti akan ada 6 saham yang akan IPO. Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran, mana sih yang menarik untuk dibeli dan mana sih saham-saham apa aja yang patut untuk kita pantau. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Saham Mantul. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 6 saham yang akan IPO di bulan Juli 2026 ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai 6 saham ini, mana yang menarik, dan kita akan compare berdasarkan harga yang paling murah secara evaluasinya, dan juga kita akan bahas mengenai buat apa sih IPO ini, dananya buat dipakai buat apa sih di IPO ini, dan juga kita akan compare beberapa parameter dari ke-6 saham yang akan IPO ini. Cuman sebelum kita lanjut, saya ini mau share jika teman-teman yang belum punya metode trading atau teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa cek website Saham Mantul. Di sini kita ada video, di mana di video ini video edukasi plus juga e-booknya, di mana teman-teman bisa belajar mulai dari screening sampai cuan maksimal. Nah, video ini cocok memang buat teman-teman yang tidak maksimal atau tidak bisa mantau market saham seharian. Kita lanjut ke materi, di mana di awal bulan nanti atau di bulan Juli kita akan ada 6 saham yang akan IPO secara serentak. 6 saham ini apa aja? Kita kenalan. Pertama itu adalah PRDL, yaitu merupakan grup dari Prodia. Ini merupakan produsen alat kesehatan. Yang kedua adalah Esa Mandiri atau sebut nama sahamnya EMI. Ini merupakan distributor kesehatan. Jadi dua saham ini merupakan sektor kesehatan. Yang kedua ini adalah BACH atau Batch Multi Global. Ini merupakan anak perusahaan dari Jarum dan ini fokus kepada genset dan konstruksi menara telco. Yang selanjutnya adalah saham JECX, merupakan saham rumah sakit mata terutama. Nah, ini merupakan salah satu grup dari SCMA. Dan ini saham Jelly, mungkin teman-teman nggak asing. Ini produknya adalah Inaco. Dan yang terakhir adalah saham Rans Entertainment Indonesia. Nah, dari ke-6 ini kita bedah skalanya, di mana di sini ada 6 saham dan harga tertinggi itu ada di JECX di 1.200 sampai 1.400 dan yang paling murah ada di saham PRDL. Nah, ini distribusi ke publiknya. Yang paling kecil itu distribusinya di JECX di 15% dan yang paling besar itu ada di EMI dan PRDL. Jadi ini dana maksimal yang akan ditampung, dan ini lembar saham, presentasi lembar saham yang didistribusikan ke publik ketika IPO. Nah, secara valuasi ini atau disebut dengan PER, estimasinya ini kita bandingkan mana sih yang termurah dan mana yang termahal. Yang termurah itu kita lihat itu PER-nya ada di PRDR itu 7 kali, dan yang termahal itu ada di JECX di 58 kali. Nah, yang tengah-tengah ini ada Jelly dan Rans. Jadi yang paling mahal secara PER ini ada di JCX, dan yang JCX yang termahal di 58 kali dan termurah ada di PRBL. Tapi yang termurah dan termahal ini belum tentu nanti juga akan ARA. Kita nggak tahu yang mana yang ARA berkali-kali lipat. Tapi secara fundamental inilah hasil mappingan dari tim Saham Mantul. Kita lihat bagaimana kualitas kerja dan labanya, di mana kita urut dari pendapatannya. Yang kita cek itu paling tinggi itu udah di PRDR, di mana marginnya tipis, tetapi khawatirnya ini segmen pemerintah, jadi tergantung dari kinerja atau fluktuatifnya proyek dari pemerintah. Yang kedua ini adalah EMI, walaupun penjualannya naik, labanya untung 1 kali dari evaluasi. Yang kedua ini
BACH pendapatan labanya memang sedikit turun dan ROE-nya di 29%, memang paling solid sih ini pendapatannya. Nah, yang terakhir ini brand sangat kuat, tapi labanya ini turun sejak 2023 yaitu di 23%. Nah, kalau kita lihat kinerjanya memang tiap emiten beda-beda. PRDR marginnya tipis, segmen pemerintah, dan di EMI ini penjualannya naik tapi labanya kurang ya. Labanya ini untung 1 kali. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan dananya, kemana sih uang yang akan pergi? Nah, ini yang paling penting kita lihat gitu ya. Nah, yang paling produktif itu adalah Jelly, di mana Jelly ini sekitar 69% buat mesin dan buat kapasitas usaha. Yang kedua, PRDR, EMI, dan RANS ini campuran. Ada juga buat bayar hutang dan ada juga buat capek sampai akuisisi. Sebaliknya, untuk BACH ini hampir 100% itu dana yang diambil itu buat bayar hutang dan modal kerja. Nah, yang paling serem ini JHCX mayoritas ini buat melunasi hutang plus ada divestasi pendirinya. Nah, selain itu, siapa sih di belakang atau backingnya di 6 saham ini? Jadi siapa aja sih di belakangnya? BACH ini yang paling kuat. Kenapa? Ini merupakan grupnya TOWR atau grup milik keluarganya Hartono. Punya opsi jadi pengendali juga. Nah, kalau JECX dan JECX ini merupakan grup dari MTEK. Jadi pemegang sekitar 28%. Tapi bukan pengendali, tapi ini sebagai strategisnya. Terus PRDR ini merupakan grup Prodia Group ya. Dan yang mungkin teman-teman udah kenal, ini ada RANS. RANS ini dikendalikan oleh Raffi Ahmad dan 62%-nya pasca IPO. Selain itu juga banyak konglo-konglo juga yang memang memegang kendali di saham RANS. Nah, ini yang tanpa konglo ini saham EMI dan yang satu lagi saham Jelly. Tapi dari konglo-konglo ini bukan jaminan juga bakal naik atau arah. Kalau lihat dari underwriter-nya, ini ada Sukor 2 saham yaitu di PRDL sama Jelly, terus 2 sekuritas lagi sekuritas Trimegah itu ada 2 saham juga, JCX dan RANS. Jadi kalau kita lihat memang track record Trimegah sama Sukor ini kalau secara underwriter cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat ringkasan karakternya memang kalau kita lihat diringkas secara satu kalimat, PRDR ini yang paling murah. Tapi cek dulu dananya ini mau kemana gitu ya. Nah, kalau EMI tumbuh kencang tapi pastikan kualitas labanya seperti apa. Kalau BACH memang fundamental terkuat, backingnya juga cukup bagus. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah free float-nya itu cukup kecil gitu ya. Nah, JCX ini brandnya kuat tapi paling premium. Harganya mahal dan yang satu lagi labanya menurun. Nah, ini yang paling produktif yaitu Jelly, dananya sangat produktif. Brandnya juga legendaris yaitu Inaco. Tapi kalau kita lihat omsetnya turun dan valuasinya memang sedikit premium. Yang terakhir ini RANS. Ini ekosistemnya cukup besar. 150 juta follower, 155 follower tapi pendapatannya memang turun. Nah, ini bukan mana yang terbaik. Ini kita lihat cara bacanya ngelihat dari sektor, ngelihat dari PER, ngelihat dari laba dan dana IPO-nya untuk apa. Jadi teman-teman mesti bandingkan, compare dari beberapa item ini, dari 5 ini, dari sektornya, seperti apa sekarang sektornya, valuasinya, kualitas labanya, dan dana IPO untuk apa.
Nah, strateginya seperti apa? Strateginya akan kita bahas di video yang kedua. Jadi teman-teman bisa cek video keduanya. Nanti kita akan bahas bagaimana strategi saham IPO-nya. Nah, sebelum kita masuk ke video kedua, ini ada satu produk dari saham Mantul di mana namanya Naya. Naya ini adalah AI yang dibuat atau dibikin sama saham Mantul, di mana teman-teman bisa dapetin update market setiap pagi, siang, dan malam. Juga teman-teman bisa dapetin report mana sih saham atau inflow yang masuk dalam hari yang sama gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang fokus kerja, biarkan Naya ini yang mantau marketnya. Jadi memang AI yang kita bangun untuk mencari saham yang menarik, mencari saham yang dimasuk inflow seperti apa. Nah, untuk metode tradingnya di saham IPO akan kita bahas di video selanjutnya. Tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat, happy cuan teman-teman.